hari ini? Coba saya juga mau lihat senyumnya dong, tadi yang sudah dikasih ke Ibu Indah, saya mau lihat juga senyumnya sahabat semuanya. Senyuman Ibu Tiri. Yang penuh dengan semangat ya. Baik, kalau seperti itu berarti sahabat semuanya sudah siap ya untuk memasuki materi kebimbaan ini. Saya izin share screen terlebih dahulu ya sahabat semuanya. Oke, sudah terlihat ya? Baik, mari saja langsung kita mulai ya sahabat semuanya. Di materi hari ini gitu ya, kita akan membahas materi kebimbaan. Kurang lebihnya tadi sudah disampaikan ya sama Ibu Indah ya. Di sini kan sahabat semuanya adalah calon relawan gitu ya di Bimba LWO. Jadi sebaiknya gitu kan, alangkah baiknya biar sahabat semuanya makin semangat gitu kan menjadi relawan di Bimba LWO. Nah di sini kita kenalan dulu nih ya sama Bimba. Kenalannya gimana Bu? Kenalannya yang melalui materi kebimbaan ini sahabat semuanya ya. Jadi di sini nanti sahabat semuanya akan mengenal Bimba lebih mendalam lagi ya. Sekarang kebimbaan ini artinya apa Bu? Kebimbaan ini artinya adalah seluruh ilmu yang mempelajari tentang Bimba, baik dari filosofi, metode, dan institusi. Nah dari sini aja udah ketahuan ya sahabat semuanya. Oh ternyata Bimba itu ada filosofinya juga, ada metodenya juga, ada institusinya juga. Iya sahabat semuanya. Jadi ternyata Bimba ini sangat mendalam sekali gitu ya kalau kita mau memahami lagi. Nah maka dari itu kita perlu nih sebuah tempat untuk mengenal Bimba lebih dalam. Nah itu di kebimbaan ini gitu ya, sebelum sahabat semuanya nanti akan bergabung menjadi relawan Bimba. Nah kenapa sih kita harus mempelajari materi kebimbaan ini? Tujuan kita mempelajari materi kebimbaan ini adalah agar kita mengetahui terlebih dahulu sahabat semuanya. Ya, mengetahui apa? Mengetahui betapa pentingnya paradigma Bimba, gitu ya. Nah, setelah mengetahui, ngapain lagi? Setelah mengetahui hingga meyakini, gitu ya. Jadi mengetahui dan juga meyakini. Karena kan mungkin sahabat semuanya banyak gitu yang baru, mungkin kalau kita baru pertama kali melihat Bimba, baru pertama kali bergabung di Bimba, gitu kan, pasti baru tahu, oh ternyata ada yang namanya paradigma Bimba, gitu ya. Nanti di sini sahabat semuanya akan mengetahui gitu ya, mengenal lebih dalam mengenai pentingnya paradigma Bimba serta menjadi seorang pembelajar yang selalu ingin memperbaiki diri. Ini juga sangat pentingnya gitu ya sahabat semuanya. Emang pentingnya apa sih Bu? Nanti ya kita akan bahas sama-sama di materi kebimbaan ini. Baik, saya lanjutkan terlebih dahulu ya sahabat semuanya. Di sini sahabat semuanya sudah tahu gitu ya kira-kira tujuan kita mempelajari materi kebimbaan ini nanti seperti apa. Jadi sekarang langsung saja ya kita masuk ke materi kebimbaan. Nah, materi kebimbaan ini akan terbagi menjadi 3 tahapan sahabat semuanya, yang kita sebut dengan 3 tahapan yang bertingkat dari ilmu Bimba. Nah, untuk tingkatan yang pertama, tahapan yang pertama ada filosofi, kemudian yang kedua ada metode, dan yang ketiga adalah institusi. Nah, kita akan mulai dari tahapan yang pertama terlebih dahulu ya sahabat semuanya, yaitu tahap filosofi. Nah, kalau lagi ngomongin filosofi yang biasanya tergambar di pikiran kita apa sahabat semuanya? Pasti kan kayak asal usul gitu ya, awal mula gitu kan, dasar pemikiran gitu kan. Nah itu yang namanya filosofi. Nah di tahapan yang pertama ini gitu ya, kita akan membahas filosofi Bimba. Nah berarti yang namanya filosofi Bimba adalah dasar pemikiran dari lahirnya kata Bimba. Nah kalau kata Bimba itu kan unik ya sahabat semuanya ya. Dalam satu kata ini ada hurufnya yang kecil, ada hurufnya yang besar gitu kan. Tidak normal seperti pengaturan-pengaturan kata seperti biasanya gitu ya. Nah, kok bisa seperti ini? Nah, pastinya ini ada asal usulnya, ada awalnya, ada dasarnya nih. Nah, dasar dari lahirnya kata Bimba ini nanti gitu ya akan kita bahas di materi filosofi Bimba ini ya sahabat semuanya. Nah, sebelum kita membahas dasar pemikiran lahirnya kata Bimba, alangkah baiknya gitu ya kita akan mempelajari gitu ya, mengenal makna kata Bimba terlebih dahulu ya sahabat semuanya. Coba di sini sahabat semuanya sudah tahu belum
makna kata bimba. Nah, mungkin kalau sekilas gitu ya, kadang kita suka baca gitu ya di spanduk-spanduk bimba gitu kan. Nah, bimba itu artinya kan bimbingan minat belajar anak gitu ya, sahabat semuanya. Nah, tapi ternyata kata bimba ini mempunyai makna yang lebih mendalam daripada itu. Nah, jadi makna kata bimba ini bisa dibagi menjadi dua, sahabat semuanya, yaitu makna bimba sebagai proses, dan yang kedua adalah makna bimba sebagai institusi. Nah, kok bisa beda-beda, Bu? Iya, karena ini nanti penempatannya juga bisa berbeda-beda, sahabat semuanya. Nah, sekarang saya berikan contoh untuk yang proses gitu ya. Nah, kalau kita lagi ngomongin bimbingan minat belajar anak gitu ya, ini kan sebuah kata kerja gitu ya. Kita lagi ngapain? Oh, lagi bimbingan. Bimbingan apa? Minat belajar anak kan gitu ya. Nah, kalau makna sebagai institusi gimana, Bu? Nah, kalau makna sebagai institusi, sebagai tempat, nah biasanya kan kita suka ngobrol gitu ya. Kamu mau kemana? Saya mau ke bimba. Nah, kalau kayak gitu kan bimba bisa berubah makna lagi gitu ya. Tadi sebagai proses, nah ternyata bisa juga nih dimaknai sebagai sebuah tempat, sebagai sebuah institusi. Gitu ya, sahabat semuanya. Untuk makna kata bimba ini bisa dibagi menjadi dua gitu ya, bisa dimaknai sebagai proses dan juga sebagai institusi. Nah, sekarang kita akan bahas makna bimba sebagai proses ya. Makna bimba sebagai proses ini artinya adalah sebuah proses membimbing minat belajar pada anak secara intrinsik agar anak memiliki karakter minat belajar sejak dini. Nah, sahabat semuanya,